Selamat siang Prof, selamat siang teman-teman, selamat siang semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tahap-tahap dan fase transformasi dalam sistem besi karbon. Perkenalkan, nama saya Dewan Inovan Parlian Siregar. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin dengan NIM 220553134. Next, saya akan menjelaskan yaitu pada subbab yang pertama yaitu pengantar, yang kedua diagram equilibrium besi-besi karbida, yang ketiga diagram waktu, suhu, dan transformasi atau TTT. 2.1 yaitu pengantar. Sistem besi karbon telah menerima banyak studi terperinci karena sangat penting dalam rekayasa. Banyak sifat besi cor dan baja karbon polos seperti yang kita lihat dalam mikrostruktur dapat dijelaskan berdasarkan fase diagram dari sistem ini. Karbon besi atau lebih tepatnya besi-besi karbida, fase diagram equilibrium bukanlah diagram equilibrium yang benar karena antara senyawa antara besi karbida atau Fe3C bukanlah sebuah fase keseimbangan. Hal ini pada kenyataannya sebuah fase menstabil, namun pengurayannya pada fase stabil besi dan grafit sangat lambat. Pada suhu kamar dan bahkan pada suhu 700 derajat Celcius memerlukan beberapa tahun untuk membentuk grafit. Oleh karena itu, untuk tujuan praktis, karbida besi dapat diperlakukan sebagai besi equilibrium dan diagram besi-besi karbida, meskipun bukan diagram equilibrium yang benar, dapat dianggap sebagai perubahan equilibrium. Yang kedua yaitu diagram equilibrium besi-besi karbida. Hubungan fase yang ada dalam sistem besi-besi karbida biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase kandungan karbon. Dalam hal ini, fase diagram yang ditunjukkan pada gambar 2.1 tidak lengkap karena hanya diplot untuk kandungan karbon atau berat dalam persen kurang dari 6,69%. Yang sesuai dengan komposisi besi karbida atau Fe3C yang disebut cemented, bagian dari diagram yang berkaitan dengan kandungan karbon yang lebih tinggi dari 6,69%, bagaimanapun bukan signifikansi komersial dan biasanya diabaikan. Next, ini merupakan diagramnya. Diagram equilibrium besi-besi karbida atau A1 menurunkan suhu kritis pada sisi hipotektoid. A.1 dapat kita lihat ini menurunkan suhu kritis pada sisi hipotektoid. A.3 garis suhu kritis pada sisi hipotektoid. A.3 ini dia A.3. A3.1 sama dengan garis suhu kritis yang rendah pada sisi hiperektoid. A3,1. Garis suhu kritis yang rendah, garis suhu kritis pada sisi tektoid menunjukkan jumlah maksimum karbon yang bisa dilakukan dalam autenit sebagai fungsi suhu. A1 dan A3,1 merupakan garis suhu eutektoid. Ini adalah praktikum umum untuk membagi diagram menjadi dua bagian berdasarkan kandungan karbon. Paduan yang mengandung karbon kurang dari 2% dikenal sebagai baja dan mengandung lebih dari 2% karbon dikenal sebagai besi cor. Dalam diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1, skala konsentrasi karbon dapat diplot sehingga dapat memperluas wilayah baja dan kompres besi cor. Karena kandungan karbon yang tepat di wilayah sebelumnya lebih penting, baja dibagi lagi menjadi baja hipotektoid dari 0,0008% karbon sampai 0,77% karbon dan baja hipotektoid dari 0,7% sampai 2% karbon. Komposisi yang mengandung karbon hingga 0,008% dianggap sebagai besi murni. Mutiara adalah campur eutektoid yang mengandung karbon 0,8% dan terbentuk suhu eutektoid 727% derajat Celcius pada pendinginan yang sangat lambat. 2,3 terdiri gambar cemented dan ferrit menjadi fase kontinu seperti eutektoid. Gambar 2.2 mutiara terdiri dari piring cemented Fe3C dan matriks ferrit campuran.
Perlit dengan demikian bukan fase tunggal, melainkan campuran dua fase. Bagaimanapun, ini adalah konstituen karena ia memiliki tampilan yang jelas di bawah mikroskop dan dapat diidentifikasi dalam struktur mikro yang terdiri dari beberapa unsur atau Fe3C, jumlah relatif ferrit dan sementit. Dalam perlit dapat dihitung dalam menerapkan aturan TUAS pada garis JKL. Inilah gambar 2.3. Skema mikrostruktur mewakili tahap dalam pendinginan lambat dari baja hipotektoid atau 0,4% karbon. Yang A sesuai dengan titik A4, B dan C sesuai dengan titik sedikit di atas dan sedikit di bawah titik seperti pada gambar 2.1. B dan C. Kita masuk ayat 2.3, yaitu diagram waktu suhu transformasi atau TTT. Diagram karbidat besi yang dibahas di atas menunjukkan jenis fase yang ada pada paduan besi dan karbon dalam kondisi setimbangan. Namun, equilibrium biasanya tidak tercapai dalam praktik karena tingkat pendinginan yang digunakan jauh lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan. Diagram equilibrium 2.1 tidak dapat digunakan untuk memprediksi fase dan mikrostruktur yang benar. Kenaikan tingkat pendinginan menyebabkan penurunan suhu transformasi, dan pada tingkat pendinginan yang sangat tinggi, seperti yang akan kita lihat nanti, fase stabil baru dapat muncul dan tidak memiliki tempat dalam diagram equilibrium. Informasi semacam ini yang sangat penting dan secara praktis dapat diturunkan dari diagram IT atau isothermal transformasi, yang bukan merupakan diagram equilibrium namun tetap merupakan bentuk diagram fase. Nama lain dari diagram yang sama adalah diagram T besar atau time, temperature, dan transformation, kurva C, kurva S, dan kurva atau Bain. Ini adalah diagram gambar 2.4. Diagram yang menunjukkan bagaimana diagram IT diperoleh dari pengukuran transformasi isothermal untuk baja etektoid. 0,77% karbon, 0,76% mangan. Gambar yang A yaitu kurva reaksi isothermal. Gambar yang B merupakan diagram transformasi suhu waktu yang diperoleh dari kurva reaksi RC sama dengan penggeseran Rockwell. Yang ketiga adalah diadaptasi dari data style configuration. Pembentukan isothermal Bennett. Pembentukan isothermal Bennett. Diskusi sejauh ini hanya terkait dengan transformasi austenit menjadi perlit pada suhu sampai sekitar 550 derajat Celcius. Sekarang kita akan mempertimbangkan dua jenis reaksi austenit, yaitu austenit untuk bainit dan austenit ke Mertenset. Struktur ini terjadi pada diagram IT di bawah sekitar 550 derajat Celcius, antara kira-kira 550 derajat Celcius dan 230 derajat Celcius. Transformasi isothermal hasil baja etektoid menghasilkan pembentukan agregat ferrit dan karbida gelap, dengan ferrit yang membentuk fase menghasilkan membentuk fase lanjutan. Struktur ini disebut Bennett, dinamai sesuai dengan huruf ECB. Sementara kedua Bennett dan perlit adalah campuran ferrit dan karbida. Bennett tidak memiliki susunan selemar bergantian dari ferrit dan karbida yang ditemukan dalam perlit, namun terdiri dari matriks ferrit di mana partikel karbida disematkan. Karena transformasi Bennett yang terjadi pada suhu yang lebih rendah di mana frekuensi nukleosi partikel tinggi, sementara pertumbuhan partikel nukleosi lambat karena mobilitas atom karbon yang rendah. Partikel individual di Bennett jauh lebih halus daripada pada perlit. Dan biasanya struktur Bennett tidak bisa diatasi pada mikroskop optik. Bila diamati pada bagian metalografi, struktur Bennett mungkin memiliki penampilan berbulu atau cake acicular atau seperti jarum, tergantung pada apakah terbentuk pada suhu relatif yang tinggi atau relatif yang rendah pada kisaran temperatur reaksi Bennett. Fat Harry Bennett juga dikenal sebagai Bennett atas dan Bennett indicular sebagai Bennett yang lebih rendah. Bennett lebih sulit dari perlit dan lebih keras daripada metensin.
Selanjutnya itu pembentukan martensit. Pembentukan martensit jika sampel baja eutektoid 01 diinginkan dengan sangat cepat, bahwa struktur tetap seluruhnya atau sebagian austenitik saat suhu turun menjadi 230 derajat, bandingan lebih lanjut menghasilkan jenis transformasi yang sama. Transformasi martensit adalah transformasi yang kurang dari difusi dan tidak melibatkan perubahan komposisi. Karena difusi tidak diperlukan, martensit dapat terbentuk pada suhu rendah. Pada suhu rendah di bawah garis MS, kekuatan pendorong atau perbedaan garis bebas untuk transformasi kuburan berpusat ke muka besi kubik berpusat pada tubuh sangat besar sehingga perubahan terjadi hampir seketika tanpa difusi karbon. Namun, karena jumlah karbon hadir lebih banyak atau sekitar 100 kali daripada yang dapat ditahan dalam larutan padat, isi kubus berpusat pada tubuh sebenarnya terdistorsi menjadi tetragonal. Lanjut, yaitu martensit. Martensit adalah nama yang diberikan pada tetragonal besi yang berpusat pada tubuh ini. Dilapisi dengan karbon. Atom karbon terikat secara interstisial. Gambar 2.5 ini adalah konsekuensi transformasi difusi kurang dalam pembentukan martensit adalah atom karbon yang berada di lubang interstisial pada otensит FCC terjebak dalam posisi struktur yang baru terbentuk dalam memanjang menjadi satu tetragonal. Next, strain yang dihasilkan oleh atom karbon sebagian besar bertanggung jawab atas kekerasan martensit yang hebat. Pengerasan juga sebagian karena distorsi yang parah yang timbul karena di sini terjadi ekspansi volume saat martensit terbentuk. Sedangkan bagian baja yang pendingin namun tidak berubah mengalami konsentrasi pengerasan martensit bergantung pada kandungan karbonnya. Kita lihat gambar 2.6 martensit. Gambar 2.6 pengaruh kandungan terhadap pengerasan baja martensitik sepenuhnya dipadamkan. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT. Efek penambahan karbon dan sebagian elemen paduan lainnya pada baja pada umumnya menunda dimulainya transformasi untuk meningkatkan waktu penyelesaiannya. Setidaknya pada suhu atau di daerah diagram, kurva diagram IT bergeser ke kanan. Namun, besarnya dan sifat penggeseran ini mungkin sangat berbeda dan tergantung pada semua elemen paduan dan jumlah yang ditambahkan. Sebagai contoh, efek relatif dari elemen paduan umum pada penggeseran diagram IT ke kanan meningkat sesuai urutan. Nikel atau terlemah, silikon, mangan, kromenium, molybdenum, dan tungsten dan vanadium atau terkuat. Peningkatan ukuran butiran jadi juga cenderung pada umumnya untuk menghambat transformasi dan menggesernya kurva ke kanan. Pergerakan diagram IT ke kanan melambat. Pada dasarnya tingkat peningkatan kritis sehingga memudahkan pembentukan martensit. Gunakan OP-TTT diagram. Prinsip menggunakan diagram TT dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan beberapa jalur suhu waktu sewenang-wenangnya dan dilapiskan pada diagram seperti yang ditunjuk pada gambar 9. Jalur 1. Jalur ini menggambarkan isotermal atau siklus anil. Bahan dalam kasus ini diinginkan dengan cepat dari atas suhu eutektoid sampai suhu di bagian atas diagram 1T dan dipeterulkan untuk jangka waktu yang cukup lama agar austenit dapat berubah sepenuhnya menjadi perlit. Transformasi akan dimulai saat jalur pendingin melintasi garis PS dan akan berlanjut sampai. Gambar 2.9. Jalur suhu waktu sewenang-wenangnya atau garis putus-putus dilapiskan pada diagram ZT untuk baja eutektoid. Bagian-bagian yang teduh
dari jalur suhu dapat menunjukkan transformasi. Perhatikan bahwa transformasi martensit terjadi selama pendinginan. Suhu, pendinginan. Perhatikan bahwa martensit selama pendinginan. Jalur kedua penahan isotermal pada suhu 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik mengubah austenit sepenuhnya 99% menjadi perlit halus yang tidak diubah pada pegangan untuk waktu yang lebih lama. Struktur akhir pada pendinginan ke suhu kamar juga merupakan perlit yang halus. Jalur yang ketiga itu sekitar setengah dari austenit diubah menjadi bainit pada suhu 300 derajat Celcius. Pada sekitar 500 detik, pendinginan cepat dari suhu ruangan ini mengubah austenit yang tersisa menjadi martensit untuk menghasilkan struktur akhir dari bainit dan martensit. Jalur keempat yaitu dalam kasus ini spesimen dipadamkan pada suhu MSO. Mereka karena jalur pendinginan tidak melewati P atau kurva B. Baju tetap berada pada fase austenitik sampai garis MS dilewatkan di mana martensit mulai terbentuk secara anti-hermelin. Karena pada MSO hanya 90% austenit yang diubah menjadi martensit. Struktur yang dihasilkan oleh jalur pendinginan 4 dapat diasumsikan setengah martensit dan setengah austenit. Jalur yang kelima, spesimen dalam kasus ini langsung dipadamkan pada suhu kamar. Martensit mulai terbentuk di MS dan hampir selesai di MF, sehingga struktur akhir pada suhu kamar hampir seluruhnya bersifat martensit. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah kata atau salah dalam pengucapan. Sekali lagi, mohon maaf. Mohon bimbingannya Prof untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih.